Dia memejamkan mata dan berkata dalam hati, "Tidak boleh sampai tiran melihatku, kalau tidak dia akan menyeretku lagi untuk membaca dokumen, bermain gunting batu kertas, dan bersembunyi di bawah meja." Namun, Ning Tiao Tiao tidak tahu bahwa semua pikirannya ini terdengar oleh Lak Lam Oyen. Lak Lam Oyen berpikir dalam hati, "Sudah ingin bersembunyi dariku? Aku pasti akan menyeretnya keluar." Berpikir begitu, Lak Lam Oyen mendekati Ning Tiao Tiao, menarik kerah bajunya. "Kamu bersembunyi di sini melakukan apa?" Ning Tiao Tiao buru-buru melambaikan tangan. "Hamba tidak bersembunyi, hamba sedang membersihkan debu." Lak Lam Oyen mengajak Ning Tiao Tiao. "Kamu benar-benar orang yang suka kebersihan. Kalau begitu, bersihkanlah 108 tiang batu di istana Caoyang itu." Meskipun Ning Tiao Tiao tidak mau, dia hanya bisa mematuhi perintah. Namun Lak Lam Oyen belum berhenti, dia masih menarik Ning Tiao Tiao mengikutinya. "Tapi saat ini kamu punya tugas yang lebih penting, ikutlah dengan saya." Wajah Ning Tiao Tiao menunjukkan ekspresi pasrah, tidak tahu tugas apa itu. Sesaat kemudian, Lak Lam Oyen membawa Ning Tiao Tiao ke kandang sapi. Ternyata, setelah selesai mandi, Lak Lam Oyen ingin minum susu sapi. Pekerjaan memerah susu pun diserahkan kepada Ning Tiao Tiao. Melihat beberapa sapi yang berdiri di kandang, Ning Tiao Tiao merasa sangat tidak berdaya. "Mana mungkin aku tahu cara memerah susu?" Di tempat lain, Lak Lam Oyen menunggu Ning Tiao Tiao memerah susu, tetapi tak kunjung kembali, lalu bertanya, "Mengapa Ning Tiao Tiao pergi memerah susu dan belum kembali?" "Tam Fuk, kamu pergilah dan lihat bagaimana keadaannya." Kasim Tam Fuk segera mengangguk patuh. Di sisi lain, Ning Tiao Tiao sedang bersusah payah memerah susu, tetapi tidak keluar juga. Dia berpikir dengan bingung, mengapa sudah setengah hari masih tidak bisa memerah susu? Tidak ada setetes pun susu yang keluar. Jangan-jangan caraku salah. Saat itu, Kasim Tam Fuk datang dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di kandang sapi jantan?" Begitu selesai berbicara, dia langsung mengerti. Mau memerah susu sapi tapi malah memerah sapi jantan. Mana mungkin ada susu? Kasim Tam Fuk menunjukkan kepada Ning Tiao Tiao. "Yang ini baru kandang sapi betina." Ning Tiao Tiao tersadar, buru-buru menggaruk kepala dan berkata dengan malu, "Maaf, aku akan segera memerahnya. Terlalu gelap. Mana mungkin aku bisa membedakan sapi jantan dan betina?" Maka setelah beberapa kesulitan, akhirnya Ning Tiao Tiao berhasil memerah susu. Setelah menyajikan susu sapi kepada kaisar, Ning Tiao Tiao dan para pelayan istana lainnya bersiap untuk kembali. Pikirnya, bisa pulang, melayani kaisar sudah selesai. Akhirnya bisa kembali. Namun, tepat saat dia hendak keluar pintu, Lak Lam Oyen kembali bersuara, "Kancing baju berlapis emas di bagian kiri jubah saya longgar. Kamu bawalah ke TCH Piek Nenagrem dan suruh mereka memperbaikinya dengan cepat lalu kembalikan kepada saya." Kasim Tam Fuk patuh, tetapi menambahkan, "Setelah hamba pergi, siapa yang akan melayani Yang Mulia Baginda mandi?" Tak disangka kaisar malah berkata, "Biarkan si pemerah susu itu datang membantu sedikit." Ning Tiao Tiao mendengar si pemerah susu itu merujuk pada dirinya, langsung tertegun selama 3 detik. Sementara Kasim Tam Fuk di sisi lain, langsung menunjukkan senyum puas. Saat itu, dia lebih sigap dari biasanya. "Baik-baik, hamba segera pergi. Yang Mulia Baginda, silakan mandi dengan santai." Setelah itu, Kasim Tam Fuk berjalan ke depan, berpesan kepada pelayan istana lainnya, "Ikutlah denganku, kaisar mandi hanya butuh 1 orang untuk melayani di sampingnya sudah cukup." Maka, semua pelayan istana mengikuti Kasim Tam Fuk, hanya Ning Tiao Tiao sendiri yang tertinggal di sini bersama kaisar. Ning Tiao Tiao pun tahu dirinya ditinggalkan untuk melayani kaisar mandi. Dalam hatinya dia berpikir, "Untuk apa aku ditinggal di sini? Aku juga tidak tahu cara melayani kaisar mandi." Lak Lam Oyen telah menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan bahu telanjangnya, setelah itu seluruh tubuhnya pun telanjang bulat. Ning Tiao Tiao berdiri di luar hanya melihat siluet samar dari Yang Mulia Baginda melalui pembatas layar kecil. Dia ternganga, mata terbelalak dan mulut terbuka lebar, berpikir dalam hati. Bentuk tubuhnya tidak buruk juga, ya.
Yang Mulia Baginda melangkah masuk ke bak mandi, suara gemericik air terdengar. Pemandangan ini membuat Ning Tiao Tiao tertegun. Dia kembali berpikir, tidak bisa. Tidak bisa melihat lagi. Siapa sangka semua pikiran Ning Tiao Tiao ini terdengar oleh Kaisar. Setelah selesai mandi, Kaisar langsung memerintahkan Ning Tiao Tiao. Ning Tiao Tiao berdiri di sana melakukan apa? Ambilkan handuk kemari. Ning Tiao Tiao dengan cepat berlari ke tempat handuk disimpan, lalu mengambilnya. Baik, Yang Mulia Baginda. Melihat handuk di tangannya, Ning Tiao Tiao kembali berpikir. Bagaimana aku harus memberikannya kepada Lak Lam Uyen jika aku berputar melewati pembatas layar begitu saja? Bukankah aku akan melihat tiran telanjang? Malu sekali sampai mati. Semua pikiran ini terdengar jelas oleh Lak Lam Uyen. Pikirnya, benar-benar pusing. Lak Lam Uyen mengusap-usap pelipisnya, berpikir dalam hati. Ning Tiao Tiao juga benar-benar menggemaskan. Setelah itu, dia memerintahkan Ning Tiao Tiao. Cepat, lemparkan handuk kemari untuk saya. Mendengar itu, Ning Tiao Tiao segera berlari, mengangkat tinggi handuk dan melemparkannya. Sudah sampai. Yang Mulia Baginda, tangkap. Namun, handuk itu malah terbang lurus ke wajah Lak Lam Uyen. Memegang handuk di kepalanya, Lak Lam Uyen menunjukkan ekspresi marah. Jika langit menganggap saya bersalah, jatuhkan saja petir untuk membunuh saya. Sungguh tidak perlu mengutus orang bodoh seperti ini untuk menyiksa saya. Begitu dia memikirkan hal itu, tiba-tiba guntur bergemuruh. Lak Lam Uyen kembali menatap handuk, mengubah nada suaranya. Sebenarnya, sedikit bodoh juga tidak apa-apa. Tetap di sini lama-lama juga cukup menggemaskan. Saat itu, di luar sudah mulai hujan, dan bahkan hujan sangat deras. Batin Ning Ciu Ciu. Cuaca begini. Alangkah baiknya kalau ada segelas teh susu untuk diminum. Setelah itu, melodi ceria kembali terngiang di benak Ning Ciu Ciu. Aku cinta kamu, kamu cinta aku, pantai berpasir panas sungguh manis. Kaisar kembali mendengar lagu ini, ia mulai membayangkan, lagu kacau apa ini? Saya cinta dia, jangan bermimpi. Di luar, Ning Ciu Ciu masih terus berpikir, betul juga. Kaisar anjing ini kalau keramas pasti rambutnya rontok. Kalau begitu, aku kumpulkan saja rambut rontok di bak mandi, bukankah bisa ditukar dengan teh susu? Memikirkan hal ini, Ning Tiu Tiu langsung bertanya dengan gembira. Kaisar, apa kamu keramas? Tidak, Kaisar yang mendengarnya langsung jengkel. Jangan bicara omong kosong lagi, ambilkan pakaian kemari untuk saya. Dalam hati Lak Lam Uyen berpikir, kenapa saya biarkan dia tetap di sini? Ya, rasanya cukup merepotkan, tapi juga sangat menggemaskan. Ning Ciu Ciu berlari ke tempat pakaian digantung. Dia melihat-lihat, tetapi tidak tahu harus mengambil yang mana. Ning Ciu Ciu mengambil celana dalam Kaisar, dengan hati-hati menilainya. Ini celana dalam. Kaisar saat itu berteriak keras. Kamu jangan dilempar ke sini lagi. Ning Ciu Ciu kembali bertanya. Jadi, hamba harus menyerahkan pakaiannya kepada Kaisar bagaimana? Kaisar berpesan, kamu pejamkan matamu lalu masuk dan berikan pada saya. Ning Ciu Ciu tersenyum, mengambil celana dalam dan masuk untuk memberikannya kepada Kaisar. Sambil berjalan ia berpikir, berikan celana dalam dulu. Kalau sudah pakai baju, harus pakai celana dalam dulu. Tidak disangka celana dalam tiran ini selucu itu. Saat Ning Ciu Ciu memejamkan mata berjalan masuk ke kamar mandi Kaisar, tiba-tiba penyekat ruangan bergoyang. Kaisar menyadari hal ini lalu memperingatkan Ning Ciu Ciu. Ning Ciu Ciu, hati-hati. Namun saat Ning Ciu Ciu membuka matanya, ia mendengar suara benturan keras. Untungnya penyekat ruangan tidak menimpanya, karena Kaisar, tanpa memedulikan dirinya yang telanjang bulat, menerjang keluar untuk menopang penyekat ruangan demi dirinya. Saat itu, di tubuh Kaisar hanya ada sehelai kain penutup tubuh. Tentu saja, Ning Ciu Ciu sudah melihat seluruh tubuh Kaisar. Wajahnya memerah padam, tidak bisa berkata-kata. Kaisar menggeretakkan gigi, menggeramkan nama Ning Ciu Ciu. Ning Ciu Ciu baru sadar kembali, buru-buru melemparkan sehelai celana dalam ke area sensitif Kaisar, lalu berbalik dan kabur. Kaisar, celana dalammu. Di luar saat itu,
Masih hujan deras. Nin Ciu-Ciu untuk mengurangi rasa malunya lalu bersuara, "Hamba terlahir dengan penyakit mata, terkadang bisa buta. Jadi tadi Nin Ciu-Ciu tidak melihat apa-apa." Kaisar mengenakan jubahnya dengan marah berkata, "Diam, saya tidak mau mendengar suaramu." Nin Ciu-Ciu tiba-tiba memerah lagi, dalam benaknya kembali memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya. "Kaisar, bagian itu miliknya sungguh besar. Apa wajar sebesar itu?" Kaisar mendengar pikiran ini, juga muncul sebuah pikiran. Memangnya besar sekali, bukankah semua orang juga begitu? Setelah Kaisar selesai berganti pakaian, saat hendak keluar, Nin Ciu-Ciu bersembunyi di balik penyekat ruangan. Nin Ciu-Ciu memejamkan mata dan berkata, "Kaisar juga sudah selesai mandi, jika tidak ada hal lain, hamba mohon izin undur diri dulu." Kaisar menghentikan Nin Ciu-Ciu pergi. "Mau lari kemana? Urusan utama belum selesai." Setelah itu, Nin Ciu-Ciu dan Kaisar duduk berhadapan di depan meja. Kaisar melemparkan setumpuk laporan kepada Nin Ciu-Ciu. Nin Ciu-Ciu membuka setiap laporan dan membacanya untuk Kaisar. Gubernur Chen Liping melaporkan, dengan hormat memohon keselamatan 1000 tahun. Dia membaca laporan ini dan langsung merasa pusing. Lagi-lagi laporan ucapan selamat. "Aku ingin minum teh susu, tidak mau membaca laporan." Kalau ada laporan, rambut tiran bisa ditukar untuk diminum teh susu. Kaisar yang mendengar perkataan ini dalam hati Nin Ciu-Ciu menyipitkan mata meliriknya. Nin Ciu-Ciu menelan ludah dengan ekspresi sangat menginginkan. "Kalau aku langsung mencabut sehelai rambutnya, pasti tidak akan dibunuh, kan?" Tapi memikirkan itu, Nin Ciu-Ciu kembali mengusap air liurnya. Tidak bisa. Mempertaruhkan nyawa demi segelas teh susu tidak sepadan. Atau biarkan dia begadang saja. Kalau aku membaca sedikit lebih lambat, dia harus tidur sedikit lebih larut. Begadang bikin rambut rontok. Kalau sering begadang, tidak perlu tiupan angin. Berjalan beberapa langkah saja rambut sudah rontok bertebaran di tanah. Membayangkan pemandangan ini, Nin Ciu-Ciu pun tersenyum lisik. Saat dia mengangkat kepala melihat Kaisar, dia baru menyadari bahwa Kaisar sudah menundukkan kepala dan tertidur lelap sejak tadi. Nin Ciu-Ciu mengamati sebentar, melihat Kaisar masih tidur tanpa ada gerakan apapun, dia langsung gembira. Bagus sekali, dia sudah tidur. Nin Ciu-Ciu memanfaatkan saat Kaisar tertidur, berlari mencabut sehelai rambutnya. Nin Ciu-Ciu menunjukkan ekspresi sangat senang. Oh, senangnya, dapat sehelai lagi. Bisa ditukar teh susu lagi. Harusnya tukar rasa apa? Ya, semua pikiran dalam benak Nin Ciu-Ciu terdengar oleh Kaisar. Ternyata Kaisar hanya pura-pura tidur, membiarkan Nin Ciu-Ciu mencabut rambutnya. Sebenarnya teh susu itu benda apa? Sampai dia menginginkannya seperti itu. Nin Ciu-Ciu pergi ke sudut dinding, masuk ke sistem, menukar dengan segelas teh susu mutiara talas. Nin Ciu-Ciu menatap gelas teh susu dengan sangat gembira. Dia tersenyum cerah. "Aduh, aku kangen kamu sampai mati." Tapi ketika melihat ke dalam gelas teh susu, dia menyadari tidak ada sedotan. Kenapa tidak ada sedotan? Sih, langsung beri ulasan buruk. Saat itu, suara Kaisar terdengar. "Kamu sedang apa?" Kata-kata ini membuat Nin Ciu-Ciu terlonjak kaget. Buru-buru menyembunyikan gelas teh susu di sudut dinding. Setelah itu berlari keluar. Tidak ada apa-apa. Apa Kaisar ingin hamba melanjutkan membaca laporan? Batin Nin Ciu-Ciu. Kenapa dia cepat sekali bangun? Kalau begitu, biarkan aku lanjut menghipnotismu. Kaisar kembali bersuara. Tidak perlu dibaca lagi, saya sudah mengantuk. Memperhitungkan waktu. Tuan Putri sudah berlatih seni bela diri hampir 2 jam. Kamu antar dia kembali ke istana. Mendengar perkataan ini, Nin Ciu-Ciu berkeringat dingin, karena teh susunya masih belum selesai diminum. Nin Ciu-Ciu buru-buru mengarang alasan. "Kaisar, hamba merasa Tuan Putri bisa menari sebentar lagi." Namun Kaisar tetap bersikeras, "Kalau suka menari, pulang ke istana saja untuk menari. Saya ingin istirahat." Nin Ciu-Ciu tidak tahu harus berkata apa lagi dengan situasi ini, hanya bisa mohon undur diri. Dalam hatinya, ia sangat menyesal. "Wah, teh susu tulusku, mutiara talasku. Hiks. Meskipun dia enggan pergi, seteguk pun belum sempat diminum. Setelah Nin Ciu-Ciu pergi,
Kaisar berjalan ke sudut dinding, mengambil gelas teh susu mutiara. Talas milik Nin Tiu keluar. Berpikir dalam hati, ini teh susu? Ia mengangkat gelas teh susu ke mulutnya dan meneguk sedikit. Teh susu itu baru menyentuh mulutnya. Ia langsung merasa sangat terkejut. Kenapa rasa ini membuat orang begitu ketagihan? Tidak heran Nin Tiu suka minum ini, sampai memikirkan 101 cara untuk mendapatkannya. Saat itu dalam perjalanan kembali, Nin Tiu tak henti-hentinya mengutuk Kaisar. Kaisar busuk, Kaisar sialan, Kaisar berhati busuk. Suatu hari nanti, aku akan mencabut habis rambutmu, mengubahmu jati burung bangkai. Namun dalam perjalanan kembali, dia tiba-tiba berhenti, menyadari sesuatu. Tunggu dulu, kenapa aku lupa kalau aku punya tombol jeda? Aku bisa menjeda waktu. Sekarang menjeda juga belum terlambat, lagi pula Tiran tidak tahu ada segelas teh susu tersembunyi di sana. Maka Nin Tiu langsung menjeda waktu, dengan gembira kembali ke kamar tidur kekaisaran Kaisar. Mutiara Talas, aku datang kepadamu. Namun yang muncul di hadapannya bukanlah segelas teh susu Mutiara Talas yang utuh, melainkan Kaisar yang sedang minum teh susunya. Melihat gelas teh susu yang sudah habis tak bersisa, melihat pemandangan ini dia marah sampai menggaruk-garuk kepala, wajahnya penuh kemarahan. Teh susu Mutiara Talas milikku. Nin Tiu terjatuh lemas dalam kegelapan. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menyangka hanya karena 1 menit kecerobohan. Dia tidak berdaya. Mengepalkan tangan, melanjutkan memaki-maki Kaisar. Teh susu sudah masuk perut Tiran. Tidak ada yang mengajarimu kalau barang temuan tidak boleh dimakan sembarangan. Ya, kamu tidak takut keracunan? Nin Tiu dengan menyesal mengambil gelas teh susu yang tersisa di tangan Kaisar, dengan kesal meminum habis seluruh isinya. Tenang saja, Mutiara Talas terakhir ini aku tidak akan sisakan sama sekali untuk Tiran. Maka dia langsung menghabiskan butiran Mutiara Talas terakhir. Setelah makan, Nin Tiu meletakkan gelas kosong kembali ke posisi semula di tangan Kaisar, lalu pergi agar alur cerita berlanjut. Kaisar terbangun, melihat gelas di tangannya sudah kosong, berpikir dalam hati, sudah habis secepat ini. Dia masih ingin minum lagi. Beralih ke adegan. Pagi berikutnya, Nin Tiu baru saja terbangun. Sedang mencari pakaiannya. Celaka, tidak ada lagi pakaian pelayan istana yang bersih. Saat itu, Lala mendorong pintu masuk dan berkata kepada Nin Tiu, Nin Tiu, bukankah kamu ingin pergi bersama Tuan Putri untuk memberi hormat kepada permaisuri? Apa kamu sudah siap? Nin Tiu menjelaskan alasannya kepada Lala. Pakaian pelayan istanaku sudah dibawa pergi untuk dicuci semua, jadi sekarang tidak ada pakaian untuk dipakai. Lala dengan baik hati menawarkan. Kalau begitu, pakai punyaku sementara saja. Badanku tidak setinggi kamu, jadi mungkin kamu memakainya akan sedikit sempit. Tiu dengan gembira menjawab, tidak apa-apa. Yang penting ada yang bisa dipakai. Hampir saja aku terlambat. Terima kasih ya. Tetapi setelah Tiu mencoba pakaian Lela, bagian dadanya terasa tidak pas, sangat sesak. Kadang-kadang, dia juga merasa dua benda ini sama sekali tidak berguna. Tapi ya sudahlah. Tiu tetap harus dengan penampilan ini pergi bersama Kutu Cam untuk memberi hormat kepada permaisuri. Sesampainya di istana permaisuri, Kasim di sana melapor kepada Kutu Cam. Hari ini Yang Mulia Permaisuri merasa tidak enak badan, dibebaskan untuk tidak menerima kunjungan 6 istana. Kutu Cam dengan prihatin bertanya, ada apa dengan Yang Mulia Permaisuri? Apakah perlu seseorang untuk merawatnya? Kasim itu menjawab, Nona, tabib istana sudah memeriksanya. Setelah minum obat sudah beristirahat. Yang Mulia berpesan agar para nona tidak perlu menjenguk. Nona sungguh berhati baik. Saat Kasim dan Kutu Cam sedang berbicara, Tiu berdiri di samping dan berpikir dalam hati, tingginya sih tidak apa-apa, tapi dadanya ini yang jadi masalah. Tiu berbalik dan berkata kepada Kutu Cam, Nona, jika permaisuri sudah berkata tidak perlu datang menghadap, bagaimana kalau Anda kembali ke kamar untuk beristirahat sebentar lagi? Namun, Kutu Cam tidak ingin segera kembali jika tidak ke istana permaisuri. Maka ia akan pergi memberi hormat kepada Ibu Suri. Tiu yang tak berdaya hanya bisa mengikuti nonanya. Tidak lama kemudian,
Tiu Tiu dan Kutu Cam tiba di kediaman Ibu Suri untuk memberi hormat. Ibu Suri saat itu masih tertawa senang. Hahaha, selir kelas bawahku, mulut kecilmu sungguh pandai berbicara, menyenangkan sekali didengar. Namun begitu kata-kata itu selesai, raut wajah Ibu Suri tiba-tiba berubah. Otot wajahnya benar-benar menegang melihat Tiu Tiu dengan ekspresi wajah yang sangat tidak senang. Ibu Suri membentak keras, selir kelas bawahku, pelayan di sampingmu ini sungguh kurang ajar, cepat berlutut. Melihat sikap Ibu Suri itu, Kutu Cam dan Tiu Tiu sama-sama terkejut. Kutu Cam buru-buru maju membela Tiu Tiu. Yang mulia Ibu Suri, hamba tidak tahu apa yang telah dilakukannya sehingga membuat Anda marah. Ibu Suri beranggapan, seorang hamba berpakaian begitu terbuka, saya rasa dia ingin menggunakan cara ini untuk menggoda kaisar. Tiu Tiu yang berdiri di samping, mendengar kata menggoda kaisar, buru-buru berteriak minta tolong. Tolong, setan mana yang mau menggoda putra Anda? Ibu Suri mengerutkan kening, dia teringat pada seorang selir kaisar terdahulu. Dia paling benci wanita berdada besar. Kaisar mendiang dulu pernah terbuai oleh seorang wanita bernama Selir Zai hingga pikirannya kacau balau. Kutu Cam menunduk menjelaskan, Yang mulia Ibu Suri yang bijaksana, Tiu Tiu hari ini karena seragam pelayannya belum kering, Jati hanya memakai sementara pakaian pelayan lain, sedikit tidak pas badan sehingga Jati seperti ini, sama sekali tidak ada maksud lain. Ibu Suri berbalik memerintahkan pelayan istananya, Chin Zun, bawa dia turun, lilit payudaranya yang besar itu untukku. 3 pelayan istana Ibu Suri segera menurut. Beberapa saat kemudian dalam perjalanan pulang, Tiu Tiu merasa sangat tidak nyaman karena terlilit erat. Kutu Cam bertanya pada Tiu Tiu, Tiu Tiu, kamu baik-baik saja? Apakah terlilit terlalu erat? Bisakah kamu bertahan sampai istana Zui? Namun, raut wajah Tiu Tiu saat itu sangat buruk. Dia terlilit sampai sulit bernapas, tidak bisa menahannya lagi. Dia sangat kesakitan hingga meneteskan air mata. Mengingat adegan saat pelayan istana tadi mengikat dadanya begitu erat, dia berpikir dalam hati, mau membunuhku ya? Kutu Cam tiba-tiba mendapat ide. Di depan ada hutan bambu, kamu ke sana saja untuk melepaskan lilitan kainnya, aku akan berjaga di luar untukmu. Tiu Tiu setuju. Terima kasih banyak, Nona. Maka kedua orang itu pergi ke hutan bambu. Namun tepat pada saat ini, Kaisar Laklamoyin juga kebetulan datang ke sana. Kenapa dia datang di saat seperti ini? Mendengar ada suara mencurigakan di sampingnya, dia menoleh dan melihat seseorang sedang mengendap-endap. Laklamoyin melihat dengan ekspresi bingung. Setelah diselidiki, dia menyadari bahwa orang yang mengendap-endap itu adalah Ning Tiao Tiao. Saat itu Tiu Tiu sedang berjuang melepaskan lilitan kain dari dadanya, dan menggerutu dalam hati. Sialan, sebenarnya sudah berapa kali dililit, sih? Tetapi tepat pada saat ini, suara kaisar terdengar. Tiu Tiu, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Tiu Tiu sangat terkejut, menyebabkan seluruh gulungan kain yang sedang melilit dadanya terlepas. Kaisar mendekat, menyaksikan seluruh kejadian itu. 2 benda bulat besar tiba-tiba terlihat di depan mata kaisar. Wajahnya langsung memerah, dan dia membentak keras. Laklamoyin berbalik menunjuk tepat ke wajah Tiu Tiu dan memarahi. Ning Tiao Tiao, apa kamu gila? Ini adalah hutan bambumu milik saya, bukan rumahmu. Kamu berani-beraninya melakukan hal memalukan seperti ini di sini? Tiu Tiu sangat malu hingga wajahnya merah padam. Sambil memegangi dadanya, dia berpikir dalam hati, kamu bilang jijik tapi malah melotot, dasar mesum. Kutu Cam yang berdiri di luar, mendengar teriakan melengking Tiu Tiu, berteriak bertanya, Tiu Tiu, kamu baik-baik saja? Tiu Tiu begitu mendengar suara itu langsung mengenali Kutu Cam. Ku mau datang. Kaisar yang mendengar pikiran Tiu Tiu, juga berpikir dalam hati, tidak boleh membiarkannya melihat saya. Nanti akan disalahpahami bahwa saya sedang berbuat cabul dengan pelayan istana. Maka Kaisar pun kabur dengan cepat seperti kucing. Tiu Tiu menyaksikan adegan ini dan berpikir dalam hati. Dia lumayan menggemaskan juga, lari cepat sekali, seperti kelinci. Tepat pada saat ini, Kutu Cam menghampiri Tiu Tiu, bertanya, Tiu Tiu, kamu baik-baik saja?
Tadi saya mendengar teriakan melengkingmu, sepertinya juga samar-samar mendengar suara pria. Tiu-tiu mengarang alasan. Hamba melihat seekor ular jati hamba berteriak ketakutan. Kutu Cam pun langsung percaya setelah mendengarnya. Kalau begitu, ayo kita segera pergi dari sini. Kamu pulang duluan. Saya harus mengunjungi Yang Mulia Permaisuri. Tiu-tiu kembali ke kamarnya. Lelah berbaring di tempat tidur, termenung mengingat kejadian tadi. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku lupa punya fungsi sistem? Aku kan bisa memutar balik waktu, sekarang sudah terlambat. Ketahuan semuanya, sungguh memalukan. Dia menyalahkan dirinya sendiri, menarik selimut menutupi seluruh kepalanya. Latar berganti ke malam hari, langit sangat mendung. Kutu Cam dan Tai Lin pergi menghadap permaisuri untuk memberi hormat. Dalam perjalanan, Kutu Cam berkata, Tai Lin, bagaimana kalau kita kembali saja dulu? Sebentar lagi akan hujan deras. Tepat pada saat ini, ada seseorang yang bersembunyi di balik semak-semak mengamati mereka secara diam-diam. Orang ini adalah selir tingkat rendah Tiao. Dia terlihat bukan orang baik, menatap Kutu Cam dengan tatapan cemburu. Dia berpikir dalam hati, awalnya masuk istana bersama, hanya aku yang menjadi selir tingkat Tian, yang lain semua selir kelas bawah. Tapi karena dia disayangi kaisar, selir-selir yang sebelumnya menjilatku kini menganggapku seperti sampah. Berpikir sampai di sini, dia menyapa Kutu Cam. Bukankah itu selir kelas bawahku? Mendengar suara wanita, Kutu Cam dan Tai Lin segera berbalik. Kutu Cam langsung memberi hormat kepada selir tingkat rendah Tiao dengan sopan. Selir tingkat rendah Tiao mulai menyindir. Taktik perempuan licik memang lihai, memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kutu Cam hanya menunduk diam mendengar kata-kata itu. Namun Tai Lin yang berdiri di samping tidak bisa menahan kata-kata itu, langsung menyanggah selir tingkat rendah Tiao. Apa yang Anda katakan? Selir tingkat rendah Tiao mulai meninggikan suara. Apa begitu saja kamu masih belum jelas? Atau kalian berdua, majikan dan pelayan, memang selalu dianggap remeh orang lain? Harus dikatakan 2 kali status rendah baru puas. Tai Lin hendak maju untuk membalas, tetapi Kutu Cam memegang tangannya untuk menghentikan. Dia menggelengkan kepala memberi isyarat kepada Tai Lin agar tidak melakukannya. Selir tingkat rendah Tiao mengambil keuntungan, dengan puas melanjutkan. Siapa yang tidak tahu ibu dari selir kelas bawahku dulunya hanyalah pelayan pencuci kaki, kemudian naik keranjang majikan lalu menjadi selir, dan setelah itu meninggal karena sulit melahirkan. Ibumu baru mengambil alih tempatnya. Seorang perempuan licik melahirkan iblis betina kecil, apa kamu layak disebut sebagai putri sah? Kutu Cam bisa mengabaikan kata-kata hinaan terhadap dirinya sendiri. Tetapi kali ini dia mendengar selir tingkat rendah Tiao menghina ibunya, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia meninggikan suara membantah, saya tidak mengizinkan Anda mengatakan hal seperti itu tentang ibu saya. Ibu saya bukan orang seperti itu. Selir tingkat rendah Tiao terus berbicara dengan nada meremehkan. Ya haha, bukan orang seperti itu, lalu orang seperti apa? Ibumu itu memang wanita jalang tak tahu malu. Tai Lin yang berdiri di samping tidak bisa menahan pemandangan ini, juga tidak bisa mendengar kata-kata selir tingkat rendah Tiao. Dia segera maju, dengan keras mendorong selir tingkat rendah Tiao. Selir tingkat rendah Tiao, jangan keterlaluan. Selir tingkat rendah Tiao yang terdorong menjadi sangat marah. Kamu ini siapa berani menyentuhku? Aku ini selir tingkat rendah, dia hanya selir kelas bawah. Apa aku tidak boleh memarahinya? Tai Lin juga bukan orang yang mudah diintimidasi, langsung menyanggah selir tingkat rendah Tiao. Apa Anda benar-benar berpikir di istana ini, pangkat menentukan segalanya? Kita berdua masuk istana bersama. Nona saya juga. Nona saya sudah melayani kaisar 3 kali, sedangkan Anda, apa kaisar ingat Anda ini siapa? Tidak disayangi itulah yang hina. Selir tingkat rendah Tiao mendengar Tai Lin selesai berbicara, otot wajahnya berkedut sangat marah. Tepat pada saat ini, seseorang datang menyaksikan pemandangan ini. Dia berkata, "Oh, sungguh ramai." Kemudian, dia mendekati Kutu Cam dan melanjutkan, "Yang Mulia Permaisuri sedang sakit. Apakah tidak ada yang bisa mengurus kalian?" Siapa tadi yang terus-menerus berteriak di sini? Wanita ini adalah Selir Li.
Selir tingkat rendah Tiao begitu melihat Selir Li langsung menjadi penurut, tidak ada lagi ekspresi angkuh seperti tadi. Dia menunduk dan berkata kepada Selir Li, "Yang mulia Selir Li, ini wanita jalang tak tahu malu ini. 2 hari ini selir kelas bawahku disayangi, pelayan di sampingnya pun menjadi tak terkendali." Talin sangat ketakutan. Buru-buru berlutut meminta maaf kepada Selir Li. "Mohon yang mulia Selir Li mengampuni hamba. Hamba tidak bermaksud begitu." Selir tingkat rendah Tiao tadi berbicara tidak sopan menghina nona hamba. Hamba hanya terbawa emosi sesaat. Talin belum selesai berbicara. Selir Li sudah menamparnya. Selir tingkat rendah Tiao adalah selir tingkat rendah. Kutu Cam adalah selir kelas bawah. Apa yang salah jika selir tingkat rendah mendidik selir kelas bawah? Meskipun selir tingkat rendah Tiao mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar, itu bukan urusan pelayan sepertimu untuk berteriak pada majikan. Selir Li kembali menyindir Kutu Cam. "Selir kelas bawahku. Biasanya Anda mendidik pelayan seperti selir tingkat rendah Tiao begitu?" Selir tingkat rendah Tiao berdiri di samping Selir Li, merasa puas karena didukung Selir Li. Kutu Cam hanyalah seorang selir peringkat rendah. Di sini dia tidak punya hak untuk bicara. Selirku juga berlutut meminta maaf. "Mohon yang mulia Selir Li mengampuni hamba. Hamba tidak mengawasi dengan ketat, sehingga hamba ini lancang menyinggung yang mulia selir di istana. Hamba akan kembali ke istana dan pasti akan mendidiknya dengan tegas." Selir Li melanjutkan, "Ini hamba yang kamu bawa dari keluarga ibumu. Kalian sudah mendidiknya bertahun-tahun, tapi tidak juga membuatnya mengerti sedikit pun tata krama." Tepat pada saat itu, guru menggelegar. Selir Li dengan kejam berkata kepada Kutu Cam, "Hujan ini datang tepat pada waktunya. Kalian berdua, tuan dan hamba, berlututlah di sini, di bawah hujan, dan introspeksi kesalahan kalian." Kutu Cam hanya bisa pasrah menjawab, "Hamba akan mematuhi perintah yang mulia Selir Li." Pada saat yang sama, di istana Cui, Kiki bergegas kembali. Tiao berlari masuk ke kamar untuk berteduh dari hujan. Di luar hujan sedang deras-derasnya. Kiki berlari masuk dan berkata kepada Tiao, "Malam ini Kaisar membalik kartu lagi." Tiao yang sedang menulis juga sangat terkejut. 2 hari berturut-turut, Kiki menjawab, "Betul, jangan-jangan beberapa hari lagi akan naik pangkat." Orang luar mengira ini adalah layanan tidur, padahal hanya orang dalam yang tahu betapa anehnya layanan tidur ini. Tiao sangat mengerti di dalam hati. Dia berpikir, sepertinya malam ini Kutu Cam harus melakukan 80 putaran senam aerobik lagi. Kiki bertanya dengan ragu, "Kenapa Nona pergi begitu lama tapi belum kembali?" Tiao berdiri. "Mungkin di jalan kehujanan, aku akan menjemputnya." Di bawah hujan deras, Tiao membawa payung dan pergi menjemput Kutu Cam. Namun, pemandangan di depannya membuat Tiao terkejut. Kutu Cam dan Tailin berdiri di bawah hujan, tanpa payung, tubuh mereka basah kuyup. Tiao bergegas mendekat dan memayungi Kutu Cam. "Ada apa? Kenapa kalian berdua begitu menyedihkan?" Tailin menjelaskan, "Selir Syah menghina ibu dari Nona." Setelah itu, Selir Li juga datang dan bersama-sama menindas Nona. Mereka iri karena Nona mendapat anugerah dari Kaisar. Saat ini, Kutu Cam sangat lemah, batuk tak henti-henti, mungkin sudah kedinginan. Tiao menyentuh wajah Kutu Cam. "Nona, kamu demam. Ayo kita segera kembali." Hal ini membuat Tiao merasa tidak senang. Sepertinya malam ini Kutu Cam tidak bisa melayani Kaisar. Jika dia masih disuruh ke istana Chaoyang untuk melakukan senam aerobik, aku khawatir nyawanya tidak akan tertolong lagi. Oleh karena itu, istana Cui mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Kaisar. Kasim Tamfuk menyampaikan pesan Kaisar. "Istana Cui mengatakan selirku sakit, malam ini tidak bisa datang melayani Kaisar." Mendengar itu, Kaisar salah paham. Tidak mau datang melakukan senam aerobik, Jati pura-pura sakit. Laklam Uyen meminta Kasim Tamfuk menyampaikan pesan kembali, berkata kepada wanita itu, "Melompatlah lebih tinggi sedikit, nanti akan sembuh." Akibatnya, malam itu, Kutu Cam tetap harus datang melakukan senam aerobik dengan Kaisar. Tiao berdiri di luar pintu, diam-diam mendengarkan irama senam Kaisar. Di dalam hati dia merasa sangat tidak nyaman.
Dia berpikir dalam hati, gadis bodoh ini bahkan tidak mengatakan kepada Lak Lamoyan kalau dia tidak enak badan, dia malah mati-matian menahannya demi datang untuk melompat. Tidak bisa membiarkannya melompat terus. Berpikir sampai di sini, Tiao Tiao dengan tegas mendorong pintu dan masuk, lalu berlutut, "Yang mulia Baginda, sorry ini Nona kehujanan, sekarang masih demam tinggi. Jika Yang mulia Baginda masih membiarkannya melompat terus, hamba khawatir akan terjadi hal besar." Baru saat itu Kaisar berbalik melihat Kutu Cem. Apakah wanita itu benar-benar sakit? Melihat wajah pucat Kutu Cem, Kaisar juga merasa sedikit menyalahkan diri sendiri. Saya hanya ingin memanggil Nini Tiao Tiao keluar, tidak menyangka akan seceroboh ini. Setelah itu, Kaisar bertanya kepada Kutu Cem mengapa ia kehujanan. Namun Kutu Cem tidak mengatakan yang sebenarnya, hanya mengakui semua kesalahan padanya. Semua ini karena hamba ceroboh. Namun, Tiao Tiao yang berdiri di samping tidak bisa membiarkan Kutu Cem menanggung semua kesalahan. Dia berbicara untuk menjelaskan. "Nona ceroboh di bagian mana?" Kaisar menyelidiki. Sebenarnya apa yang terjadi? Tiao Tiao menceritakan seluruh kejadian kepada Kaisar. Karena hal-hal ini, Nona sudah berlutut di bawah hujan selama hampir 2 jam. Kaisar setelah mendengar cerita itu, tidak bisa menahan diri lagi, merasa marah dan tidak adil untuk Kutu Cem. Lak Lamoyan berpesan, "Malam ini engkau tidak perlu kembali, sebentar lagi panggil tabib kekaisaran untuk memeriksanya. Malam ini engkau tidur saja di istana tidur saya." Kutu Cem setelah mendengar, sangat terkejut. Ini adalah anugerah yang langka. Tiao Tiao di dalam hati juga sangat gembira. Dia berpikir, bisa menginap di istana Chaoyang bukanlah perlakuan biasa. Setelah ini, tidak akan ada yang berani menindas Kutu Cem secara terang-terangan lagi. Saat Kutu Cem beristirahat, Lak Lamoyan seperti biasa meminta Tiao Tiao membacakan petisi untuknya. Namun saat Tiao Tiao sedang membacakan petisi, Kaisar kembali tidak fokus. Tiao Tiao melihat hal ini, dia berpikir dalam hati. Kenapa dia tidak fokus seperti itu? Apa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya? Entah mengapa, melihat tatapan sendu Kaisar, dia tahu bahwa di dalam hatinya memang ada sesuatu yang sulit diungkapkan. Kaisar sedang duduk merenungkan masa lalu. Ibu Suri, yaitu ibu Kaisar pada saat itu sangat marah. Dia memecahkan cangkir teh, mengutuk seseorang sebagai rubah betina. "Semua ini gara-gara wanita itu menyakitiku. Aku kehilangan muka di depan Kaisar. Cepat atau lambat aku akan membunuh wanita itu." Tepat ketika Ibu Suri sedang sangat marah, Lak Lamoyan kecil berlari mendekat, memberikan sebuah lukisan kepada Ibu Suri. Ananda memberikan lukisan, Ananda memberikannya kepada Ibu Suri. Dalam lukisan itu ada 2 anak bebek yang sangat menggemaskan. Lukisan ini digambar sendiri oleh Lak Lamoyan, ingin memberikannya kepada Ibu Suri, berharap Ibu Suri tidak marah lagi. Dia mengira Ibu Suri akan senang dan terharu, siapa sangka dia malah merobek lukisan itu. "Aku susah payah melahirkanmu, bukan untuk kamu menggambar hal-hal seperti ini. Hal terpenting bagimu adalah membaca kitab suci dan ajaran bijak serta mengambil hati ayahanda Kaisar. Mendekatlah kemari agar aku bisa memeriksa tugas-tugasmu." Lukisan yang Lak Lamoyan gambar dengan sepenuh hati saat kecil, kini dirobek oleh ibu kandungnya sendiri. Lak Lamoyan kecil terpaksa duduk membaca buku. Saat melihat keluar jendela, dia melihat pemandangan ibu-ibu dan anak-anak lain sedang bermain. Ibu Selir dan Pangeran keempat sedang bermain dengan gembira di halaman. Kasih sayang ibu sungguh mendalam. Lak Lamoyan sangat mengagumi pemandangan ini, tetapi berbanding terbalik sepenuhnya dengan Ibu Selir Pangeran keempat. Ibu Suri dengan wajah muram dan tidak menyenangkan berdiri di belakang Lak Lamoyan. Melihat Lak Lamoyan terus asyik melihat keluar jendela, dia segera membawanya ke sebuah kamar yang gelap gulita, di sekelilingnya hanya ada 4 dinding. Ibu Suri berkata, "Bagian depan terlalu berisik, oleh karena itu Ibu Suri secara khusus menyiapkan kamar ini untukmu. Keempat sisinya tertutup rapat, jadi tidak akan ada yang mengganggumu membaca buku lagi." Ibu Suri keluar dan menutup pintu, tidak lupa berpesan, "Harus rajin belajar, membaca buku, jangan mengecewakan harapanku." Di luar, sinar matahari bersinar terang dan menyilaukan.
Seharusnya itu adalah saat bagi Laklam Uyen untuk bermain seperti anak-anak lainnya. Namun dia malah dikurung di dalam kamar yang gelap, apalagi pintunya terkunci rapat. Bahkan jika dia menangis, tidak akan ada yang mendengarnya. Waktu terus berlalu, Laklam Uyen pun perlahan harus merasakan kesepian di dalam kamar yang gelap itu. Sampai suatu hari, Laklam Uyen tumbuh sedikit lebih besar. Dia ingin meminta Ibu Suri untuk beristirahat sehari. Namun Ibu Suri malah sangat marah. Dia memukul meja untuk mencegah Laklam Uyen beristirahat sehari. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkan untuk beristirahat sehari? Apakah kamu tahu berapa banyak orang di haram yang ingin mencabut nyawa kita berdua, ibu dan anak? Ibu Suri, karena melahirkanmu, seumur hidup ini tidak bisa hamil lagi. Apakah kamu tahu bagaimana orang lain melihat Ibu Suri? Apakah kamu tahu bagaimana Kaisar melihat Ibu Suri? Ibu Suri hanya punya kamu. Kata-kata itu bahkan sampai sekarang masih terngiang di telinga Laklam Uyen. Laklam Uyen menyadari bahwa dia sudah tidak bisa mengendalikan saya lagi. Karena saya membenci tindakan saling berebut kasih sayang di haram, saya selalu menolak untuk mengangkat permaisuri dan selir. Namun Ibu Suri tetap memilih orang-orang yang dia anggap penting untuk dimasukkan ke haram, ingin menggunakan ini untuk terus mengendalikan saya. Saya tidak akan membiarkan dia mendapatkan keinginannya. Wanita-wanita yang dia bawa, saya tidak akan menyentuh satupun dari mereka. Saya akan melindungi orang yang saya cintai, tidak akan membiarkannya terseret ke dalam pusaran intrik haram. Tiao melihat Kaisar begitu termenung dan menjadi penasaran. Melihat ekspresi murung Baginda, dia ingin tahu apa yang sedang dia pikirkan. Oleh karena itu, Tiao masuk ke sistem untuk melihat detail di balik layar, barulah dia menemukan bahwa Kaisar sedang mengingat kembali kejadian masa kecilnya. Tiao pun mengerti, dia juga menjadi bersimpati. Kaisar tersenyum dan berkata, "Di dalam kamar agak pengap, engkau pergilah membuka jendela." Tiao segera berlari membuka jendela. Dia menemukan di langit malam di luar muncul bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tiao teringat, dalam novel aslinya Laklam Uyen sangat suka melihat bintang, oleh karena itu dia bahkan membangun sebuah menara pemetik bintang di istana. Dalam novel aslinya, dia bahkan sering mengajaknya ke sana untuk melihat bintang. Setelah itu mereka berdua bahkan melakukan pergulatan liar yang sengit di luar. Berpikir sampai di sini, Tiao segera mengusulkan, "Yang mulia Baginda ingin pergi melihat. Malam ini bintang-bintang sangat indah." Tiao bertanya kepada Laklam Uyen, "Yang mulia Baginda tahu apa itu rasi bintang?" Kaisar juga penasaran tidak tahu apa itu. Tiao segera menunjuk ke bintang-bintang di langit, berkata, "Hamba akan tunjukkan kepada Anda. Itulah bintang-bintang ini, Anda lihat. Hubungkan bintang-bintang ini menjadi satu garis lurus. Itulah rasi bintang kita." "Yang mulia Baginda sudah lihat." Kaisar melihat ke langit dan menjawab, "Saya hanya melihat engkau sedang melambai-lambai sembarangan di udara." Tiao tersenyum malu-malu, lalu melanjutkan, "Ah, yang mulia Baginda, hamba tidak sedang bercanda dengan Anda. Setiap orang memiliki rasi bintangnya sendiri. Ulang tahun hamba adalah 28 November. Oleh karena itu tadi, yang hamba gambar adalah bentuk rasi bintang hamba. Hamba akan menggambarnya lagi untuk Anda lihat." Setelah selesai berbicara, Tiao mengayunkan tangannya sekali lagi, menggambar rasi bintangnya. Bintang-bintang ini jika dihubungkan, apakah terlihat seperti setengah manusia setengah kuda yang memegang busur dan anak panah? Laklam Uyen juga menatap dengan saksama mengikuti gerakan tangan Tiao, berkata, "Sepertinya ada sedikit kemiripan." Tiao mendengar Kaisar berkata demikian dan langsung dengan gembira berkata, "Benar, kan? Benar, kan? Ini adalah rasi bintang Sagittarius, melambangkan kebebasan dan optimisme." Tiao melanjutkan menunjuk ke bintang-bintang dan berkata, "Ulang tahun yang mulia Baginda adalah 16 September Tambar. Ini adalah rasi bintang Virgo Anda." Orang yang termasuk rasi bintang ini pada dasarnya adalah penganut paham perfeksionis, sama seperti yang mulia Baginda. Kaisar mendengar Virgo sepertinya tidak terlalu senang. Dia bertanya kepada Tiao, "Engkau bilang siapa yang Virgo?" Tiao dengan gugup menjelaskan, "Rasi bintang ini disebut rasi bintang Virgo.
Hamba tidak mengatakan yang mulia Baginda adalah perjaka. Tiao berpikir dalam hati, perjaka apanya? Paling-paling dia adalah seorang perjaka sejati. Kaisar yang mendengar pikiran ini langsung marah. Memangnya kenapa kalau Virgo? Memalukan sekali. Tiu melanjutkan penjelasannya kepada Kaisar. Tadi adalah kelebihan dari zodiak ini. Apakah Kaisar tahu apa kekurangannya? Kaisar pun menunjukkan tidak tahu. Tiu terus menjelaskan. Di antara semua 12 zodiak, rasi bintang Kaisar adalah yang paling disiplin dan mandiri. Orang yang berzodiak ini memiliki kebiasaan mengoreksi diri dan mengkritik diri sendiri, sehingga membuat orang lain merasa aneh. Meskipun terlihat dingin dari luar, sesungguhnya di dalam hati sangat ingin menjadi orang yang ceria. Kaisar menunjukkan tidak ingin mendengarkan Tiu. Saya malas mendengarkan omong kosongmu ini. Tapi Tiu sangat yakin dengan ucapannya. Oleh karena itu, hamba ingin mengatakan bahwa zodiak kita bisa saling melengkapi. Nanti jika Kaisar ada hal yang tidak menyenangkan, bisa sekali memberitahu hamba. Laklam Uyen mendengar kata-kata ini, mungkin juga merasa tersentuh. Namun, meskipun tampak dingin di luar tetapi berhati hangat, dia pura-pura mengabaikan ucapan itu dan memalingkan muka. HMP, saya tidak pernah punya hal yang tidak menyenangkan. Kalaupun ada, saya tidak akan memberitahumu. Tiu sangat senang. Tiu mencibirkan bibirnya sambil berpikir dalam hati. HMP, dasar kepala batu yang lebih keras dari paruh bebek. Biarkan saja dia. Kaisar berdiri di sana, melihat ekspresi cemberut Tiu. Tiu, kenapa wajah ini begitu menggemaskan? Kaisar mungkin juga tersentuh, pipinya merona. Berpikir dalam hati. Ekspresi cemberut Tiu juga cukup menggemaskan. Sesaat kemudian, Tiu sudah sangat mengantuk, dia memiringkan kepala dan tertidur, berpikir dalam hati. Berapa lama lagi dia akan berdiri di sini dan menatap? Terlalu mengantuk, Tiu akhirnya tertidur pulas. Tertidur pulas, bersandar di bahu Laklam Uyen. Laklam Uyen menyadarinya. Tiu sudah tertidur. Lalu dengan lembut mengangkat Tiu, mendekapnya dalam pelukannya. Adegan beralih ke keesokan paginya. Tiu bangun dengan linglung, mengucek mata. Namun ketika membuka mata, dia melihat pemandangan aneh. Laklam Uyen sedang duduk di sampingnya, tertidur. Tiu menatap dengan bingung. Wajahnya memerah, menatap Laklam Uyen dengan tatapan bodoh. Saat itu, Tiu tidak bisa menahan ketampanan Laklam Uyen. Tiba-tiba, Tiu tersadar, langsung menjauh. Tunggu, ini bukan saatnya tergila-gila pada pria tampan. Kenapa aku bisa tidur bersandar pada tiran? Lalu melihat selimut yang menutupi tubuhnya. Kenapa jubahnya menutupi tubuhku? Kenapa aku berada di kamar menara Ziqing? Di kepala Tiu ada banyak sekali pertanyaan. Dia dengan tenang login ke sistem. Cepat keluarkan log untuk melihat apa yang terjadi semalam. Dia masuk ke sistem tetapi tidak bisa membaca alur cerita, semua tulisan di layar menjadi buram. Tiao Det muncul dan berkata, hal-hal yang sudah terjadi dan tidak bisa dilihat kembali akan dikaburkan. Mendengar ini, Tiu panik. Apa? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi semalam? Dia kembali melihat jubah luar Laklam Uyen, berpikir, jangan-jangan semalam setelah aku tidur, dia menggendongku ke kamar lalu menyelimutiku dengan jubahnya. Setelah itu dia tidur di sampingku lalu aku sendiri bersandar padanya. Tidak mungkin, aku punya kebiasaan merebut selimut. Jubah ini sangat mungkin kurebut darinya. Aku harus cepat mengembalikan jubah itu kepadanya. Kalau sampai dia tahu, habislah aku. Tapi tepat saat Tiu hendak menyelimuti Laklam Uyen, dia sudah terbangun. Begitu Laklam Uyen membuka mata, dia melihat Tiu bergerak mendekat padanya. Dia langsung terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Tiu tertawa canggung dengan malu, mengarang sebuah alasan. Hamba melihat jubah naga Kaisar jatuh ke tanah, ingin menyelimutkannya kembali untuk Kaisar. Tepat saat ini, Kaisar bersin, mungkin karena masuk angin. Tiu panik, berpikir dalam hati, celaka. Kalau dia tahu semalam aku merebut jubahnya lalu menyelimuti diriku sendiri dan malah membuatnya sakit, bukankah aku pasti mati? Karena itu, Tiu mulai berpura-pura bodoh dan berkata, Kaisar,
Lihatlah, sudah sebesar ini tapi jubah yang menutupi tubuh Anda masih bisa jatuh ke tanah. Semalam jubah Anda jatuh 3 kali, semuanya hamba yang memungut dan menyelimutkannya kembali untuk Anda. Kaisar sangat memahami perkataan Tiu Tiu. Kenapa wanita ini bisa berbohong tanpa malu begitu? Semalam jelas-jelas kamu yang menendang jatuh jubah itu 3 kali, sayalah yang memungutnya dan menyelimutimu kembali. Setelah pergi, Kaisar terus bersin. Mungkin karena kedinginan semalaman, pagi ini ia sudah masuk angin. Kaisar berpikir dalam hati, semalam aku pasti sudah gila. Sampai tidur semalaman dengan Tiu Tiu di Menara Ziking. Memikirkan ini, dia tidak bisa menerimanya. Tidak bisa dibiarkan lagi. Wajahnya langsung menunjukkan kekesalan. Dia memberi perintah kepada Kasim Bafuk untuk pergi ke istana Chuzi, menyampaikan titah kepada Nin Tiu Tiu, mengatakan bahwa gajinya tidak akan dibayar selama 3 bulan. Tidak, setengah tahun. Kasim Bafuk yang mendengar titah itu, dalam hati tiba-tiba bersuka cita, tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Kasim Bafuk berpikir dalam hati, ini adalah pertama kalinya Kaisar memotong gaji orang lain. Sepertinya, Nin Tiu Tiu ini benar-benar memiliki kedudukan yang tidak biasa di hati Baginda. Karena itu, Kasim Bafuk membuka mulut. Kaisar, mohon tenangkan amarah Baginda, hamba masih ada hal mendesak yang ingin dilaporkan. Kasim Bafuk melaporkan kepada Kaisar. Rombongan dari negara Siliang sudah tiba di gerbang Samon, diperkirakan 3 hari lagi akan masuk istana. Jamuan kali ini, permaisuri dan para selir bangsawan di istana pasti akan hadir. Selain itu, masih ada 2 posisi yang hamba tidak tahu Kaisar ingin peruntukan bagi siapa. Hamba akan mengaturnya terlebih dahulu. Mendengar berita ini, Kaisar langsung menghentikan langkahnya, berpikir sejenak. Dia berpikir dalam hati, Siliang adalah negara bawahan yang ancamannya paling besar terhadap istana. Beberapa tahun terakhir, kekuatan mereka tiba-tiba meningkat, tidak bisa diremehkan. Kali ini duta besar mereka datang langsung ke ibu kota, pasti tidak ada niat baik. Jamuan kali ini, selir-selir lain ada atau tidak masalah, tapi Nin Tiu Tiu harus hadir. Memikirkan ini, Kaisar langsung memberi perintah, suruh Kasim Bafuk memanggil selir Duan untuk menemui saya. Dia adalah pemimpin 4 selir. Juga panggil Gu Daing kemari. Kasim Bafuk menunjukkan ekspresi khawatir, menjelaskan kepada Kaisar. Kaisar, Gu Daing. Gu Daing adalah tingkatan selir terendah, khawatirnya nanti permaisuri akan mencoret nama Gu Daing. Kaisar setelah mendengar itu langsung membuat keputusan. Gu Daing tidak bisa pergi, selir tingkat rendah bisa. Kan, sampaikan titah saya, segera promosikan Gu Daing menjadi selir tingkat rendah Gu. Kasim Bafuk menurut perintah dan hendak pergi. Tiba-tiba Kaisar, tetapi Kaisar memanggilnya kembali. Tunggu dulu, gaji Nin Tiu Tiu tetap dibayar seperti biasa. Anggap saja saya tadi tidak mengatakan untuk menghukumnya. Kasim Bafuk setelah mendengar itu dalam hati kembali berbunga-bunga. Dia terpikir sebuah kisah cinta yang indah. Berpikir dalam hati, hamba tahu Baginda tidak tega menghukumnya. Kasim Bafuk menerima titah dan pergi. Kaisar kembali ke kamarnya, duduk di kursi sambil termenung. Dengan adanya Nin Tiu Tiu di sana, saya bisa mengetahui situasi Siliang sebelumnya. Lihatlah, mereka telah menduduki setengah pantai negara kita. Jika saya membutuhkan dia untuk bertindak, untuk sementara tidak menghukumnya lagi, karena dia bukan orang yang mudah diprovokasi. Baru sebulan kemudian, banyak nona-nona dari Yang Guo dibawa ke istana Chuizui. Ini adalah hadiah ucapan selamat ketika Gu Tucam dipromosikan menjadi selir tingkat rendah. Tailin dan Tiu Tiu berdiri di sana membuka hadiah. Tailin melihat hadiah-hadiah itu sambil berkata, Nona baru saja naik pangkat menjadi selir tingkat rendah, hadiah-hadiah dari istana-istana lain hampir tidak ada tempat lagi untuk menyimpannya. Tiu Tiu berdiri di samping mencatat hadiah-hadiah itu. Tiba-tiba Gu Tucam datang menepuk bahu Tiu Tiu. Menurutmu, apakah Kaisar setiap hari memanggilku untuk melayaninya tidur, menari? Itu ada maksud lain? Tiu Tiu setelah mendengar itu hanya menjawab seadanya. Siapa tahu Kaisar ingin belajar split dari nyonya. Gu Tucam berpura-pura khawatir. Kamu menggodaku lagi. Tiu Tiu tersenyum, berpikir dalam hati. Tenang saja,
kamu tenang saja. Dalam cerita aslinya, kamu sudah berhasil menjadi permaisuri, menjadi pemeran utama wanita yang memegang kekuasaan di istana. Dalam sekejap mata 3 hari telah berlalu, jamuan sedang diselenggarakan. Kaisar duduk di posisi utama jamuan. Tiu Tiu berdiri di belakang Gutukam. Dia melihat hidangan-hidangan mewah di atas meja, tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Ini adalah jamuan negara, terlihat sangat lezat. Tepat saat ini, penguasa negara Siliang, Raja Mayi tiba. Dia melihat seseorang dengan aura berwibawa melangkah masuk, berkata dengan suara lantang, "Kaisar Wei Agung, sudah lama tidak bertemu." Laklam Moyen pun membalas. Tidak disangka Raja Mayi dari Siliang datang berkunjung secara pribadi. Sungguh suatu kehormatan bagi Wei Agung. Begitu Tiu Tiu mendengar bahwa orang yang baru saja masuk adalah Mayi, dia tiba-tiba teringat plot dalam cerita aslinya. Dia ingat Mayi nanti. Tahu bahwa Laklam Huyen menjaga harga diri, sengaja membawa 3 jenis pertandingan untuk bersaing dengan para talenta Wei Agung. Namun, pertandingan ini sama sekali tidak adil. Mayi sudah lebih dulu menyuap Kepala Kasim Biro Urusan Internal, menyelidiki kelemahan Wei Agung, dan sengaja mengajukan 3 jenis pertandingan yang menargetkan kelemahan itu. Laklam Oyen yang memang sombong, langsung setuju untuk bertarung setelah terprovokasi dengan menjadikan pajak, persediaan makanan, dan pasukan sebagai taruhan. Hasilnya tentu saja kalah total, menyebabkan Wei Agung menderita kerugian yang tidak sedikit. Kaisar ternyata memang mendengar pikiran Ning Tiao Tiao. Dia berpikir dengan rasa ingin tahu bahwa Maik memang sudah membuat persiapan. Ning Tiao Tiao sendiri tidak tahu apa saja 3 isi pertandingan itu. Dia terus mendengarkan pikiran Ning Tiao Tiao, tetapi saat ini dalam benak Ning Tiao Tiao hanya berisi tentang makanan. Dagingnya harum sekali, lapar sekali. Ingin makan hako udang kristal, babi rebus dongpu, Buddha melompati tambok. Kaisar sedang fokus mendengarkan urusan negara. Ning Tiao Tiao tiba-tiba memikirkan makanan sehingga dia juga bingung. Kenapa dia tiba-tiba hanya memikirkan makan dan minum di dalam benaknya? Ning Tiao Tiao terus berpura-pura lelah karena saat ini dia benar-benar lapar, hanya bisa melihat orang lain makan. Neraka macam apa ini di dunia? Sementara Ning Tiao Tiao sedang memikirkan makanan, Kaisar sangat gelisah. Laklam Moyen berpikir dalam hati. Kamu jangan memikirkan makan lagi, pikirkan tentang pertandingan. Selanjutnya, Mike angkat bicara. Kerajaan Daiwei kaya raya dan memiliki pasukan yang kuat, segalanya lebih unggul dari Zailiang. Zailiang tunduk kepada Daiwei adalah hal yang wajar. Hari ini hamba datang ke sini juga untuk bertanding 3 putaran dengan Kaisar Daiwei. Hamba tidak tahu apakah Kaisar berani menerima tantangan. Ning Tiao Tiao yang berdiri di sampingnya terkejut dan berkata, "Oh, mau mulai bertanding?" "Ya." Kaisar yang mendengar pertanyaan ini juga menjawab pikiran Ning Tiao Tiao. "Benar, benar, benar, cepat pikirkan isi pertandingannya." Pada saat yang sama, Laklam Moyen juga menjawab, "Mike, kamu sudah begitu bersemangat, saya tentu saja akan meladeni sampai akhir." Namun saat ini, dalam benak Ning Tiao Tiao masih saja hanya berisi tentang makanan, hako udang kristal, babi rebus dongpu, Buddha melompati tambok. Pikiran-pikiran ini membuat Laklam Oyen sangat pusing. Maik kembali tertawa terbahak-bahak, ekspresinya sangat puas. "Hahaha, Kaisar Daiwei memang murah hati. Hanya saja, jika kita hanya bertanding kosong seperti ini sepertinya agak membosankan. Bagaimana jika kita menambahkan sedikit taruhan? Jika Daiwei menang, Zailiang bersedia menyerahkan upeti 2 kali lipat kepada Daiwei dan juga menyumbangkan 30.000 karung gandum, 20.000 pasukan elit. Jika Daiwei kalah, maka Zailiang akan dibebaskan dari upeti gandum dan pasukan kuda selama 2 tahun. Menurut perkataan hamba ini, bagaimana menurut Kaisar Daiwei?" Sampai saat ini, Laklam Wen sedang berpikir apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia menatap Ning Tiao Tiao dengan bingung, tetapi saat ini dalam benak Ning Tiao Tiao, selain makanan, tidak ada hal lain yang dia pikirkan. Hal ini membuat Laklam Wen sangat kesal. Si rakus ini, dia tidak punya cara lain. Di bawah desakan Maik, dengan kata-kata provokatif.
Kaisar ragu-ragu seperti itu. Jangan-jangan takut kalah. Oleh karena itu, Laklamoyen pun menerima tantangan Maik. Baik, saya setuju. Tepat saat ini, sistem mengeluarkan pemberitahuan kepada Ning Tiao Tiao. Ting ting ting, Inang, kamu punya misi baru. Bantu memastikan keberhasilan penyelesaian pertandingan dengan Zai Liang, membuat Dai Wei meraih kemenangan. Selesaikan misi, nilai perusakan alur cerita meningkat 3%. Misi gagal, Inang langsung menyerah. Mendengar misi ini, Ning Tiao Tiao menjawab sistem. Menyerah? Kali ini risikonya besar sekali, ya. Sistem kembali berkata kepadanya. Keberhasilan atau kegagalan misi ini berhubungan langsung dengan hasil akhir setelah alur cerita dirusak. Semoga Inang dapat memanfaatkan pedoman dengan baik, membantu Tiran melewati rintangan sulit ini. Ning Tiao Tiao setelah mendengarnya segera tersenyum licik, berpikir dalam hati, aku memang berencana membantu Laklamoyen, tapi aku tidak akan membantu secara gratis. Aku tidak meminta banyak, hanya selai rambut kaisar. Sebagai imbalan kemenangan Dai Wei seharusnya tidak rugi, kan? Laklamoyen yang duduk di atas mendengar semuanya, terutama memperhatikan dua kata rambut. Tapi selama itu bisa membuat Dai Wei menang, apapun yang dia inginkan akan diberikan. Laklamoyen pun memejamkan mata pasrah, menerima pemikiran Ning Tiao Tiao yang menginginkan rambutnya. Saat ini Mai kembali berkata, Dai Wei adalah negara besar, Zai Liang hanyalah tempat yang sempit dan berpenduduk jarang. Kekuatan kedua belah pihak berbeda. Jadi biarkan hamba yang mengusulkan isinya. Apakah Kaisar Dai Wei punya pendapat? Laklamoyen juga setuju. Asal kamu senang. Mendengar itu, Maik langsung menjadi sombong. Baiklah. Isi pertandingan pertama, kita akan bertanding memecahkan batu. Dia segera melepaskan pakaiannya, memperlihatkan otot-ototnya yang kekar. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya gelap, tampak sangat perkasa. Semua orang, termasuk kaisar dan para selir, saat melihat pemandangan ini sangat terkejut. Bahkan Ning Tiao Tiao pun tidak bisa percaya, tidak menyangka dia akan menggunakan trik ini untuk menghadapi Dai Wei. Maik bertepuk tangan, memerintahkan bawahannya untuk membawa sesuatu. Prajuritnya membawa sebuah batu besar dan meletakkannya di tengah olah utama. Di tangannya juga memegang palu godam yang sangat besar. Selir Dong Bui duduk di satu sisi mengamati, dia berpendapat bahwa batu sebesar itu bahkan dengan palu pun belum tentu bisa dihancurkan. Laklamoyen melihat pemandangan ini, hatinya sedikit bingung, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Orang Zai Liang yang semuanya berani dan kuat, dibandingkan dengan orang Dai Wei, kita memang kalah satu tingkat. Benar saja mereka telah mempersiapkan diri dengan matang, menargetkan kelemahan kita. Maik mulai melakukan pemanasan, sendi-sendi tangan dan kakinya mengeluarkan suara berderak. Baiklah, hamba mohon izin untuk memulai lebih dulu. Setelah berkata demikian, dia menunjuk seorang prajurit, memerintahkannya untuk berbaring. Ning Tiao Tiao juga penasaran ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Berpikir dalam hati, bukan kamu yang maju. Lalu kenapa kamu melepas pakaian? Di sisi lain, prajurit Maik telah berbaring di antara dua batu, bersiap, hanya menunggu palu diangkat lalu diayunkan. Kutu Cam yang duduk di satu sisi menunjukkan kekhawatiran. Ning Tiao Tiao, menurutmu kita bisa menang tidak? Ning Tiao Tiao tersenyum kaku dan menjawab, hamba juga tidak bisa memastikan. Tapi pada saat yang sama, dalam hati Ning Tiao Tiao berpikir, tentu saja bisa menang, aku hanya perlu mengubah beberapa kata saja sudah bisa menang. Tepat saat ini, prajurit itu mengangkat palu. Terdengar suara bung yang keras saat memukul batu, mengeluarkan gema besar. Namun batu itu tidak bergeming sama sekali. Sebaliknya, prajurit yang tergeletak di bawah batu malah muntah darah dan pingsan. Laklamoyen melihat pemandangan ini, sudut mulutnya mulai menunjukkan senyum jijik. Maik melihat batu itu masih utuh, sangat terkejut. Kamu pingsan, tapi batunya belum pecah? Matanya terbelalak, mulutnya menganga. Saat ini masih tidak percaya kenyataan. Putaran pertandingan Zai Liang berakhir. Permaisuri berkata, pertandingan ini Zai Liang kalah. Namun Maik masih tidak terima.
Dai Wei belum maju bertanding, bagaimana bisa dihitung Zai Li yang kalah? Kaisar saat ini menunjukkan ekspresi termenung. Dai Wei, dari mana Zai Li yang mendapatkan talenta seperti itu? Orang sehat dari Zai Li yang saja tidak sanggup. Siapapun yang tergeletak di bawah batu itu pada akhirnya bukankah akan mati? Tepat saat dia sedang berpikir strategi apa yang harus diterapkan, Ning Tiao Tiao sudah angkat bicara. Untuk masalah kecil begini, mengapa Yang Mulia Baginda harus mengirim orang? Hamba yang rendah ini sudah cukup untuk maju bertanding. Yang Mulia Baginda setelah mendengarnya sangat terkejut, tidak berani percaya bahwa ini adalah perkataan Ning Tiao Tiao. Namun Ning Tiao Tiao malah melangkah maju dengan gagah berani. Saat ini tampak sangat percaya diri. Kutu Cam dengan cemas mencegah Ning Tiao Tiao. Ning Tiao Tiao, jangan bicara omong kosong, cepat kembali. Yang Mulia Baginda juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Ning Tiao Tiao. Karena itu, dia segera berdiri dan membentak keras. Ini bukan giliran kamu bicara, mundur. Namun Ning Tiao Tiao mengabaikan perkataan semua orang, berjalan lurus menuju orang Zai Liang yang siap bertanding. Dia bahkan bertanya kepada Ma Ak apakah ingin menambah taruhan. Ma Ik menyilangkan tangan dan berkata dengan puas, "Aku menang hanya dengan kamu." Namun Ning Tiao Tiao tidak takut sama sekali, sebaliknya dia mengajukan syarat kepada Ma Ik. "Jika aku menang, kamu harus berlutut meniru gonggongan anjing 2 kali di depan Yang Mulia Baginda, lalu merangkak 2 putaran mengelilingi aula utama." Ma Ik terus berkata dengan puas, "Hahaha, baiklah, tapi jika kamu kalah, Kaisar Dai Wei harus berlutut menggonggong 2 kali, lalu merangkak di antara selangkangan hamba." Yang Mulia Baginda mendengar perkataan sombong Ning Tiao Tiao, marah sampai wajahnya pucat pasi, segera berdiri dan membentak keras. "Saya sama sekali tidak akan mengizinkan hal itu." Namun belum sempat Yang Mulia Baginda selesai bicara, Ning Tiao Tiao sudah langsung setuju. "Baik." Sama sekali tidak peduli dengan sikap Yang Mulia Baginda. Saat ini Lak Lamoyen sudah tidak bisa berkata-kata. Dia segera melangkah maju dan menggenggam tangan Ning Tiao Tiao. "Ning Tiao Tiao, apa yang sedang kamu kacaukan ini? Kamu bosan hidup dan ingin mati, ya?" Ning Tiao Tiao menatap Yang Mulia Baginda dengan tatapan terharu, berpikir dalam hati, sepertinya dia benar-benar sangat peduli padaku. Setelah berpikir, Ning Tiao Tiao kembali tersenyum dan berkata kepada Yang Mulia Baginda, "Yang Mulia Baginda, Yang Mulia Baginda, jangan khawatir. Bukankah Yang Mulia selalu berkata hamba terlalu mencintai hidup dan takut mati? Bagaimana mungkin hamba mencari kematian sendiri?" Tidak disembunyikan dari Yang Mulia Baginda, sebelum masuk istana hamba pernah berkelana sebagai seniman, sering menampilkan akrobat dan sulap. Memecahkan batu besar dengan dada seperti itu tidak akan menjadi masalah. Sambil berbicara, Ning Tiao Tiao berpikir dalam hati, "Gawat, gawat, kaisar sialan ini jika peduli padaku tidak bisa berhenti. Meskipun aku akan baik-baik saja, tapi aku harus sedikit berpura-pura. Bagaimanapun juga, aku masih butuh rambutnya." Mendengar pikiran Ning Tiao Tiao, Yang Mulia Baginda tercengang tidak tahu harus berkata apa. Ning Tiao Tiao kembali berkata, "Hanya saja, segala sesuatu ada pengecualiannya. Jika hamba benar-benar mati karena itu, dan setelah ini tidak bisa lagi melayani Yang Mulia Baginda, sebelum mati hamba punya satu permintaan kecil. Bisakah Yang Mulia Baginda mengabulkannya untuk hamba?" Yang Mulia Baginda mengangguk dan berkata, "Katakan." Ning Tiao Tiao memanfaatkan kesempatan untuk memegang kunci rambut Yang Mulia Baginda. Ning Tiao Tiao tersenyum dan berkata, "Hamba ingin meminta beberapa helai rambut Yang Mulia Baginda." Setelah itu, Ning Tiao Tiao dengan tegas menarik sehelai rambut Yang Mulia Baginda. Krak, sebuah suara, memegang segenggam rambut di tangan. Ning Tiao Tiao terlihat sangat gembira. Dapat 20 helai. Bukan, ini seharusnya 30 helai, ya." Mendengar pikiran dalam benak Ning Tiao Tiao, Yang Mulia Baginda juga berwajah muram, tidak tahu harus berkata apa. Kaisar yang rambutnya ditarik oleh Ning Tiao Tiao juga sangat kesakitan, tetapi dia hanya bisa pasrah, berpikir dalam hati. Rambut sudah diberikan padanya, jadi cepatlah mundur, diam di sana dengan patuh untuk saya.
Sebenarnya Lak Lamoyen sangat khawatir akan keselamatan Ning Tiao Tiao. Dia segera mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Ning Tiao Tiao sambil berkata, "Jika kamu bisa menjamin dirimu baik-baik saja, maka cepatlah katakan rahasianya padaku. Saya sendiri yang akan maju." Saat ini dalam hati Lak Lamoyen berpikir, bukan karena saya khawatir padanya, hanya saja saya masih membutuhkannya. Namun Ning Tiao Tiao malah tersenyum manis dan menghibur Lak Lamoyen. "Tenang saja, serahkan pada hamba, tidak masalah kok." Setelah berkata demikian, Ning Tiao Tiao segera dengan lincah berbaring di atas meja batu yang sudah disiapkan. "Aku sudah siap. Ayo." Dia tidak ingin Lak Lamoyen maju. Jangan sampai terjadi hal yang tidak terduga. Dunia ini bisa hancur. Aku ini tidak akan mencari masalah sendiri. Setelah Nini Ciu Ciu berbaring, si botak langsung meletakkan batu besar itu di atas tubuhnya. Batu besar itu sudah sangat berat, ditambah lagi menindih 2 gundukan. Ini membuat Nini Ciu Ciu merasa sangat terbebani. Ya ampun, berat banget. Kaisar berusaha keras menahan si botak agar tidak mundur, tetapi Mayik langsung mengangkat tangan. "Pukul demi saya." Seketika itu, si botak langsung mengangkat palu godamnya tinggi-tinggi. Dengan segenap kekuatannya, ia memukul keras ke atas batu besar itu. Namun, saat palu godam belum sempat menyentuh batu besar itu, Nin Tiu Tiu sudah menggunakan tombol jedanya, membuat waktu berhenti. Waktu membeku. Nin Tiu Tiu segera mendorong batu besar itu dengan tangannya. Berat banget. Batu ini saja sudah cukup untuk menindihku sampai mati. Meskipun aku, Nin Tiu Tiu mengubah alur cerita agar batu besar itu pecah. Satu pukulan ini bisa membuatku kehilangan separuh nyawa. Harus cari cara lain. Tepat saat Nin Tiu Tiu belum tahu harus berbuat apa, batu besar yang didorongnya malah jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Nin Tiu Tiu melihat batu besar yang hancur, merasa sangat beruntung. Tidak disangka malah jatuh dan pecah sendiri seperti ini. Aku tidak perlu mengubah alur cerita lagi. Tuhan menolongku. Maka, Nini Tiu Tiu pun mengambil beberapa pecahan batu besar itu dan meletakkannya di atas tubuhnya. Ia memosisikan pecahan itu berhadapan dengan palu godam. Setelah itu, alur cerita pun berlanjut. Palu godam menghantam pecahan batu besar di atas tubuh Nin Tiu Tiu, menghasilkan suara benturan yang sangat keras. Semua orang terkejut melihat batu besar itu hancur menjadi serbuk dan berjatuhan. Namun, dalam hati Lak Lamoyen merasa ada yang tidak beres. Apakah saya berhalusinasi? Mengapa rasanya batu besar itu sudah pecah sebelum palu godam menghantam? Nin Tiu Tiu dengan bangga bangkit, membersihkan debu kapur dari tubuhnya, dan berkata dengan suara lantang, "Raja Siliang, kamu kalah. Jangan lupakan uang taruhanmu." Mayik tidak punya pilihan lain, karena ia sudah bertaruh dengan Nin Tiu Tiu di depan semua orang. Maka, ia langsung berlutut di depan Lak Lamoyen, menirukan gonggongan anjing. Nin Tiu Tiu dengan bangga mengejek. Suaranya terlalu kecil, apa Kaisar mendengarnya? Lak Lamoyen pun bekerja sama dengan Nin Tiu Tiu. "Saya tidak mendengar apa-apa." Ini semakin membuat Mayik marah, tetapi ia tetap harus menggonggong lebih keras dengan geram. "Guk guk guk, kali ini kamu dengar tidak? Untuk pertandingan selanjutnya, saya ingin menguji keberanian Kaisar." Entah ulah apa lagi yang akan ia lakukan. Tidak lama kemudian, seseorang mendorong sebuah peti besar beroda. Di atas peti itu ditutupi kain hitam. Mayik meletakkan peti besar itu di tengah-tengah jamuan, lalu dengan lantang menyatakan, "Saya secara khusus membawa seorang tamu kehormatan dari Siliang. Inilah isi tantangan yang ingin saya ajukan kepada Kaisar." Setelah berkata demikian, ia pun menyingkap kain hitam itu. Begitu kain hitam tersingkap, yang muncul di hadapan semua orang adalah seekor beruang buas. Beruang itu mengaum, "Roror," membuat semua orang pucat pasi. Untungnya beruang ini terkunci di dalam kandang, jika tidak, semua orang pasti sudah lari kocar-kacir. Mayik berkata, "Beruang kecil ini baru beberapa bulan. Di Siliang kami, ini sudah hal biasa. Sebagai dewe yang tanahnya luas dan kaya raya, masa kalian belum pernah melihat beruang kecil saja?" Lak Lamoyen tidak mau berdebat lagi dengan Mayik. Ia langsung bertanya, "Kamu katakan saja apa yang ingin ditandingkan." Mayik meletakkan tangannya di atas kandang beruang.
Silakan Kaisar memilih seseorang untuk masuk ke dalam kandang besi ini dan tinggal bersama beruang ini. Dalam waktu sebatang dupa, jika bisa keluar dengan selamat, maka dianggap menang. Mendengar itu, Kaisar langsung memanggil Bafuk, menyuruhnya membawa peralatan khusus pawang binatang. Tapi Mayis itu lebih licik dari yang kita bayangkan. Ia membuat peraturan yang tidak masuk akal. Jika sudah memanggil pawang binatang, apa hubungannya dengan keberanian lagi? Saya tetap berharap Kaisar hanya memilih seseorang dari olah besar ini. Permaisuri yang duduk di samping juga sangat kesal, tidak bisa menahan diri lagi, lalu berkata, "Kalian yang mengajukan tantangan duluan. Isinya juga kalian yang menentukan, kenapa peraturannya juga harus mengikuti kalian?" Laklam Oyen kembali bertanya, "Hanya boleh memilih orang dari olah besar ini saja. Apa ada peraturan lain?" Mayik berkata, "Hanya ada satu peraturan ini, tidak ada lagi." Kaisar dengan cerdik segera mengundang Mayik untuk masuk ke dalam kandang dan ikut serta dalam pertandingan ini. Wajah Mayik menjadi gelap dan ia bertanya, "Apa maksud Kaisar?" Laklam Uyen menjawab, "Bukankah kamu bilang ingin saya menunjuk siapa saja di sini? Kenapa setelah belajar menggonggong seperti anjing, Mayik malah tidak mau jati manusia lagi?" Mayik mencibir dingin, lalu menyetujui permintaan Kaisar. "Baik, saya akan masuk kandang. Jika Mayik bisa tinggal bersama beruang ini dalam waktu sebatang dupa, maka si Liang dianggap menang. Jika tidak, pemenangnya adalah Dai Wei. Bagaimana menurut Kaisar?" Kaisar menyetujui permintaan Mayik, karena meskipun kalah dalam pertandingan ini, hasilnya hanya seri, dan satu kemenangan sudah cukup. Tinggal bersama beruang ini memang sangat berbahaya bagi orang-orang yang hadir di sini. Raja Siliang Mayik membuka pintu kandang beruang. Beruang buas itu tiba-tiba menjadi sangat jinak, sangat ramah dengannya. Karena beruang ini memang hewan peliharaan di istana Mayik. Sangat akrab dengannya. Jangankan sebatang dupa, meskipun tinggal bersama seharian pun tidak akan terjadi apa-apa. Oleh karena itu, ia merasa sangat bangga. Nin Tiu Tiu juga tahu hal ini. Ia berpikir, beruang ini sepertinya sangat akrab dengan Raja Siliang. Bagaimana caranya agar ia tidak mau lagi tinggal bersama beruang ini? Melihat Raja Siliang duduk di dalam kandang besi, beruang itu dengan patuh bersandar di bahunya, tidak ada kejutan sedikit pun. Saat ini, Nin Tiu Tiu mendapat ide. "Aku tahu, cukup mengubah beberapa kata dalam naskah." Maka, Nin Tiu Tiu pun masuk ke sistem pengubah naskah. Entah apa yang ia ubah, Raja Siliang Mayik tiba-tiba ingin keluar dengan ganas. Ia menggoncang kuat pintu besi, terus-menerus berteriak, "Lepaskan saya! Cepat lepaskan saya!" Semua orang sangat terkejut, tidak mengerti mengapa Raja Siliang tiba-tiba ingin keluar. Kutucam juga bertanya dengan bingung, "Bukankah tadi Raja Siliang masih senang-senang saja bersama beruang itu? Kenapa tiba-tiba ingin keluar?" Tiba-tiba, Titutra mencium bau yang sangat tidak enak. "Bau apa ini? Busuk sekali." Semua orang pun perlahan-lahan mencium bau ini. Selir Dong Gui Fei berkata, "Nin Tiu Tiu, apakah itu beruangnya? Kenapa sengaja buang air besar sembarangan saat ini? Sungguh menjijikkan." Ternyata Nin Tiu Tiu telah mengubah naskah agar beruang itu buang air besar sembarangan di dalam kandang. Raja Siliang Mayik tidak tahan dengan bau kotoran beruang. Ia sangat ketakutan di dalam kandang dan memarahi beruang itu. "Kotoran beruang, jangan pantatmu menghadap kemari. Menjauh dariku. Cepat keluarkan saya." Nin Ciu Ciu berdiri di tengah bau busuk yang memenuhi udara ini, berpikir dalam hati, "Kotoran beruang bau sekali. Ini benar-benar metode melawan racun dengan racun." Bahkan Kaisar pun tidak tahan dengan bau ini, terpaksa mengangkat tangan untuk menutup hidungnya. Laklam Oyen berkata, "Binatang, memang binatang. Berani-beraninya melakukan hal seperti ini di tempat terhormat begini. Baru lewat setengah batang dupa, jika sekarang kamu dilepaskan, Siliang dianggap kalah." Saat ini, Raja Siliang Mayik tidak bisa menahannya lagi. Bau busuk itu membuatnya tidak bisa tinggal satu detik pun lagi di dalam kandang. Ia menerima kekalahan. "Biar kalah, cepat lepaskan saya." Raja Siliang Mayik pun dilepaskan. Ia merangkak keluar dengan lemas. Saat itu, Laklam Oyen pun mengangkat cawan dan berkata,
Terima kasih banyak kepada Raja Siliang yang telah menempuh perjalanan jauh ke istana Dewei saya untuk menghadiahkan perbekalan dan pasukan. Urusan pun selesai, Siliang hanya bisa menerima kekalahan dan pergi. Langit biru cerah, udara segar. Kaisar kembali ke kamar tidur pribadinya, menyuruh orang memanggil Bafuk untuk memberikan perintah. Perintah khusus saya. Segera penjarakan kepala urusan istana di penjara langit, karena Kaisar tahu betul bahwa kepala urusan istana telah disuap untuk membocorkan kelemahan negara kepada Siliang. Ini adalah hal yang Kaisar ketahui. Dan melalui Edenin Tiu-Tiu, kali ini Siliang mungkin akan tenang untuk sementara waktu. Sebelum Kasim Bafuk pergi, Kaisar tidak lupa berpesan. Kamu pergi dan suruh dapur kekaisaran membuat beberapa hidangan Dongpo Touzi, Shui Jing Heguan, dan juga Buddha melompati tembok untuk saya. Kasim Bafuk sedikit ragu. Bukankah Kaisar membenci makanan laut yang amis dan belum pernah mencicipinya? Mengapa Shui Jing Heguan dan Buddha melompati tembok sedikit? Belum sempat Kasim Bafuk menyelesaikan perkataannya. Kaisar sudah mengerutkan kening dan berkata, saya tidak bilang saya yang ingin memakannya. Suruh dapur kekaisaran menyiapkannya, lalu antarkan ke istana Cui untuk Nin Tiu-Tiu. Dalam pertandingan hari ini, ia memiliki jasa, saya secara khusus menghadiahinya. Kamu sendiri yang mengantarkannya untuknya. Setelah mendengar itu, Kasim Bafuk tidak lagi ragu. Ia langsung mengerti, di wajahnya terpancar senyum penuh makna. Hamba patuh pada perintah. Dalam hati ia berpikir, ternyata itu adalah aroma cinta. Saat senja, di bawah cahaya matahari terbenam di istana Cui, Kutu Cem sedang berjalan-jalan bersama Nin Tiu-Tiu dan Tai Lin. Kutu Cem berkata kepada Nin Tiu-Tiu, Nin Tiu-Tiu, setelah ini jangan sekali-kali lagi melakukan hal berbahaya seperti itu. Tadi saat kamu memecahkan batu dengan dada, jantungku serasa mau meloncat keluar dari tenggorokan. Nin Tiu-Tiu pun menenangkan Kutu Cem. Nona tenang saja, sebelum masuk istana, hamba ikut rombongan sirkus kemana-mana mencari nafkah. Memecahkan batu besar dengan dada adalah pertunjukan yang sering hamba lakukan. Cuma hal kecil saja. Tai Lin yang berdiri di samping, melihat Nin Tiu-Tiu begitu senang, dalam hatinya muncul rasa iri. Ia menatap Nin Tiu-Tiu dengan tatapan jijik, berpikir dalam hati, apa yang kamu banggakan? Kutu Cem juga berkata dengan senang kepada Nin Tiu-Tiu, kamu sudah berjasa, hari ini istirahatlah yang baik. Ada Tai Lin di sini. Nin Tiu-Tiu yang diizinkan beristirahat langsung berlari kembali ke kamarnya, menutup dan mengunci pintu. Ia dengan senang hati mengeluarkan jarahannya, lalu menghitung. Jumlah rambut ini tidak sedikit ya, 1 helai, 2 helai, 3 helai. Total sudah 26 helai. Nin Tiu-Tiu sangat gembira, memikirkan bahwa ia bisa. Ia dengan bersemangat pergi membeli 1 paket combo KFC super besar. Sambil minum Coca-Cola, sambil menggerogoti paha ayam besar. Saat ia sedang merayakan dengan gembira, sistem kembali berbunyi. Ting ting ting, selamat, Inang. Misi Nin Tiu-Tiu telah selesai. Tingkat kerusakan misi meningkat 3%. Saat ini tingkat kerusakan alur cerita telah mencapai 10%. Nin Tiu-Tiu sangat gembira sampai melonjak-lonjak, bersulang, 20 menit kemudian. Nin Tiu-Tiu sudah makan sampai kenyang, nyaris tersedak, perutnya buncit, dia berbaring telentang di ranjang, menghela nafas panjang. Kekenyangan, masih ada sisa sedikit, nanti malam bisa makan lagi. Tepat saat itu, Nin Tiu-Tiu mendengar ketukan pintu. Dia bertanya, siapa itu? Seseorang di luar menjawab, cepat buka pintu. Nin Tiu-Tiu mendengar suara ini, langsung tahu itu Lok Lam Uyan. Nin Tiu-Tiu segera duduk, menyembunyikan sisa ayam di bawah bantal. Dia berkata, hamba sedang tidur, segera datang. Lalu Nin Tiu-Tiu membuka pintu. Melihat Kaisar berdiri di sana, Lok Lam Uyan memberikan sekotak makanan kepada Nin Tiu-Tiu. Nin Tiu-Tiu menatap kotak makanan itu dengan bingung, apa ini? Kaisar segera memerintahkan Nin Tiu-Tiu, cepat minggir, saya mau masuk kamar. Setelah masuk kamar, Kaisar meletakkan hidangan-hidangan harum di meja. Semuanya adalah makanan kesukaan Nin Tiu-Tiu dan juga yang sudah dia pikirkan hari ini. Begitu Nin Tiu-Tiu melihat hidangan-hidangan ini, dia langsung mengenali, ini Dongpo Rou,
udang kristal, dan Buddha melompati tembok. Kaisar menyuruh Ning Qiuqiu duduk. Apa yang kamu lihat dari saya? Duduklah. Namun, saat ini Ning Qiuqiu tampak tidak terlalu senang. Dia duduk perlahan, berpikir dalam hati, aku baru saja makan ayam goreng KFC sampai kenyang begini, mana ada tempat lagi di perutku untuk makan semua ini. Ning Qiuqiu duduk diam, tidak menyentuh sumpitnya. Kaisar berpikir dalam hati, kenapa dia belum menyentuh sumpitnya? Apa dia malu-malu? Lalu, dia mengambilkan seekor udang untuk Ning Qiuqiu. Ning Qiuqiu menatap udang di depannya dengan sedikit mual, tetapi dia berpikir, dia sudah secara pribadi menyuapiku, jika aku tidak makan, bukankah itu tidak tahu diri? Lalu dia membuka mulut lebar-lebar dan memakan udang itu. Ning Qiuqiu mengunyah udang sambil merasa sulit menelannya, karena dia sudah makan terlalu kenyang. Tetapi untuk pertanyaan Kaisar, enak tidak? Ning Qiuqiu masih dengan enggan menjawab, enak. Kaisar mendengarnya dan sangat senang. Kalau enak, makanlah lebih banyak, habiskan semua ini. Jika di lain waktu dia dihadiahi hal-hal ini, Ning Qiuqiu pasti akan sangat senang. Tapi sekarang Ning Qiuqiu baru saja makan kenyang. Dia tertegun dan berpikir dalam hati, aku baru saja makan ayam goreng. Sekarang mana ada lagi tempat di perutku untuk makan? Kaisar mendengar pikiran ini, menatap Ning Qiuqiu dengan curiga, berpikir dalam hati, ayam goreng itu apa? Ning Qiuqiu berani diam-diam menyembunyikan makanan anak. Kaisar segera. Ning Qiuqiu segera berdiri, berjalan menuju selimut.